Hai, balik lagi sama aku dan kali ini aku bakalan review salah satu pesawat yang pertama kali banget nih aku nggak pernah naik juga dan ini namanya pesawat KLM. Ini aku udah di airport Malaysia Kuala Lumpur International Airport dan ketujuan kita hari ini dari Kuala Lumpur ke Jakarta. Kenapa aku naik KLM? Karena dia itu kemarin tuh direct flight dan aku juga lumayan shock sih sebenarnya. Tumben banget ya ada pesawat KLM dari Malaysia ke Jakarta. Ternyata tuh ini tuh pesawatnya dia direct dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur dan dia transit di Kuala Lumpur. Jadi kalau misalkan ada connecting flight yang ke Jakarta itu bisa banget pilih KLM. Nah, ini kalau kalian mau upgrade business class itu juga bisa banget. Sebenarnya tuh nggak mahal ya menurutku karena upgrade-nya sendiri pun dari ekonomi ke business class itu kemarin pas aku cek online kayak sekitar 2 jutaan doang itu tuh udah bisa, cuman memang kita nggak upgrade ya guys, jadi kita bener-bener naik economy flightnya aja. Nah, paling aku mau sedikit review aja nih, sebelumnya ini airport Kuala Lumpur tuh ternyata kayak kita tuh harus naik bus lagi ya, nanti kalian lihat videonya. Jadi dari terminal departure-nya ini ke gate-nya itu tuh harus naik bus lagi gitu, meskipun airportnya sebenarnya udah cukup modern ya. Jadi kenapa aku pilih KLM? Pertama, dia Boeing 787-9, dia itu udah Dreamliner, jadi pesawat scene configuration-nya itu besar, 333. Lalu dia ini langsung direct dari Kuala Lumpur menuju Jakarta, jadi kita nggak perlu transit ke Singapura atau ke kota manapun yang lainnya. Dan yang ketiga yang pastinya kemarin itu harganya sangat-sangat affordable, dan juga pesawatnya ini kan besar gitu ya. Lalu yang aku sayangin aja sih sebenarnya ini kalian perlu ketahui juga. Jadi kalian tuh wajib banget beli bagasi kalau kalian punya bagasi yang mau di check in. Dan beli bagasinya itu wajib per orang. Kenapa? Karena mereka hanya allowed untuk satu orang tuh 23 kilo. Jadi satu bagasi tuh 23 kilo. Meskipun kalian punya 2 bagasi atau 3 bagasi dan nominal beratnya tuh belum mencapai 23 kilo, kalian nggak bisa check inin semua. Jadi kemarin itu kita benar-benar harus maximize satu luggage itu untuk 23 kilo. Di luar itu kita juga dapat satu item untuk personal item, terus juga satu hand carry, di mana itu totalnya nggak boleh lebih dari 12 kilo. Tapi memang kemarin hand carry sama personal item kita nggak ditimbang sih untungnya, dan memang nggak terlalu berat juga ya kebetulan. Kalau kalian punya lebih baggage yang mau di check in, itu kalian akan dikenakan extra charge. Aku nggak tahu pastinya berapa, cuman kalian bisa tanya pas di check in area. Nah, ini tuh udah mau masuk ke pesawatnya. Pesawatnya tuh warnanya biru mentereng aqua begini ya. Ini tuh kayak lambangnya KLM. Jadi buat yang belum tahu, KLM itu aliansinya sama SkyTeam yang satu grup sama Garuda Indonesia. Dan ini kita udah ngelewatin kelas bisnis dan juga di kelas ekonominya. Untuk pesawatnya ini 333 ya seating configuration-nya, dan kebetulan kemarin itu kita dapat lumayan agak belakang sih seatnya. Dan kalau kalian bisa lihat ini seatnya itu benar-benar lucu ya sebenarnya, sama warna pesawatnya itu sama biru-biru gitu. Pesawatnya ini kemarin juga cukup penuh karena memang mungkin banyak ya yang connecting flight juga dari Kuala Lumpur atau dari Amsterdam terus ke Jakarta atau dari mana kemana, karena lumayan banyak bule-bulenya guys kemarin pas aku flight ini. Nggak cuman orang Indonesia tapi banyak juga orang-orang bule gitu. Tapi yang kemarin kita bingungin di back cabin tengahnya itu di bagian depan kita itu tuh kosong semua. Jadi benar-benar di cabin ekonomi yang bagian tengah tuh nggak ada orang, tapi semua di cabin ekonomi yang paling belakang itu full orang. Nah, ini untuk TV-nya lumayan besar ya screen-nya. Terus ini juga seat-nya. Kalau kalian lihat ini di pocket seat kita ya biasa lah ya standar majalah-majalah. Terus ada juga kantong sampah itu. Terus ini mejanya juga standar. Di sini juga kalian bisa colok kabel USB. Terus nanti mereka juga akan bagiin headset untuk kalian nonton film. Pilihan filmnya juga lumayan banyak ya guys, dari film-film yang dari Asia, Inggris, dari Amsterdam itu semua ada guys. Banyak banget kemarin pas terbang tuh orang-orang yang duduk di belakang itu pindah ke cabin yang di middle yang bagian ekonominya. Itu boleh sih sebenarnya kalau misalkan emang udah nggak ada orang dan penerbangannya tuh udah flight.
Aku bakal review secara sepengalamanku aja kemarin ini karena ini short flight dari Kuala Lumpur ke Jakarta. Aku lumayan rekomen sih naik KLM karena pesawatnya ini kan yang tipe besar juga ya, bukan tipe pesawat yang kecil. Terus juga dia nyaman dan juga penempatan transit leg-nya gitu tuh enak gitu ya, jadi nggak sempit gitu kan. Dan yang paling penting ini tuh udah include sama bagasi ya guys, jadi kalian nggak perlu beli bagasi. Sebenarnya ada juga opsi kemarin kalau kalian nggak mau beli bagasi itu lebih murah lagi tiketnya, jadi benar-benar worth it banget dibandingkan kalian naik low cost carrier punya airlines gitu ya. Jadi menurutku boleh banget sih consider kalau kalian mau naik KLM dari Kuala Lumpur ke Jakarta. Cuman untuk flight long haul aku nggak tahu ya naik KLM ini bakalan enak atau enggak dari Amsterdam ke Kuala Lumpur. Seharusnya sih fine-fine aja ya karena emang flightnya ini juga dia cukup kemarin sih oke banget ya secara service juga. Kemarin pramugaranya meskipun asli orang Dutch, mereka masih ramah-ramah. Dan ini yang aku lumayan kaget juga, kita ternyata dapat meal meskipun dari Kuala Lumpur ke Jakarta. Ternyata tuh di offer kayak makanan ala-ala Belanda gitu. Jadi aku kurang tahu ya sebenarnya ini tuh dapat makanan. Jujur makanannya sih bukan yang tipe aku ya, jadi aku nggak bisa bilang ini enak, tapi agak sedikit kayak Mediterranean vegan rice gitu. Jadi ini tuh kayak nasi basmati gitu, terus ada didapat salad, terus ada pakai cabbage, sama aku nggak tahu sides-nya tuh apa. Jujur rasanya tuh bener-bener kayak Mediterranean gitu sih menurutku. Dan kita juga dapat satu cake kecil gitu, lumayan sih sebenarnya untuk cake-nya ya. Cuman untuk main course-nya menurutku agak sedikit kurang. Overall sih pengalaman kita pertama kali naik ini oke banget. Dan yang kalau kalian nggak tahu nih, kalau Dreamliner itu window shade-nya itu tuh nggak ada penutupnya kalau kalian sadar. Jadi itu tuh ada pencetan, jadi dia tuh bisa adjust dari yang terang banget ke gelap. Jadi kalian tinggal pencet aja sesuai keinginan kalian. Nah, paling reviewnya kali ini segitu aja dan I'll see you in my next video. Bye-bye!